Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ummatihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Cianjur, tepuk tangan paling meriah untuk Bapak. Pimpinan DPRD, Ibu Wakil Ketua, Ibu Susi, dan para ketua komisi yang saya hormati. Yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah, para asisten bidang dan para staf ahli bupati. Yang terhormat para peserta dan tamu undangan kegiatan Forum Konsultasi Publik Penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD 2025-2030. Hadirin peserta tamu undangan yang berbahagia, sejenak mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tercurah dilimpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Gusti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ina, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Wakil Bupati, hadirin tamu undangan yang berbahagia, pada pagi hari ini di tempat dan waktu yang paling istimewa, yaitu di bulan Ramadan, seluruh teknokrat terbaik Kabupaten Cianjur kumpul di forum ini untuk urun rembuk, sumbang pikir, dan berdiskusi secara mendalam, memikirkan arah kebijakan pembangunan Cianjur untuk 5 tahun ke depan. Saya memiliki keyakinan bahwa Bapak dan Ibu yang hadir di forum ini memiliki kepentingan dan komitmen yang sama, yaitu mewujudkan Cianjur era baru yang istimewa dengan orientasi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Cianjur. RPJMD yang hari ini sedang kita diskusikan tentu akan menjadi kompas pembangunan bagi gerak langkah pembangunan Cianjur untuk 5 tahun ke depan. Saya memiliki optimisme baru di bawah kepemimpinan baru Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur. Kita akan menggerakkan pembangunan ini dengan kesungguhan dalam rangka mewujudkan keadilan, kemakmuran, kemajuan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Cianjur. Pemimpin baru yang baru saja kita lantik tentu akan menularkan energi dan semangat baru, dan yang paling penting kita juga memiliki kolektivitas baru dalam rangka menjaga soliditas gerak langkah pembangunan Cianjur menuju Cianjur era baru yang istimewa. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari banyak teori dan pendekatan pembangunan, paling tidak kalau saya sederhanakan, pembangunan senantiasa diselenggarakan dan diorientasikan pada 2 dimensi. Dimensi yang pertama, pembangunan dilakukan dalam rangka pembangunan ekonomi. Dimensi yang kedua, pembangunan diselenggarakan dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan ekonomi paling tidak diorientasikan ketiga ranah. Yang pertama, kalau kita membicarakan pembangunan wilayah, pembangunan daerah, pasti kita akan berbicara terkait peningkatan produktivitas, efisiensi, dan pertumbuhan atau yang disebut dengan growth. Yang kedua, kalau kita berbicara terkait pembangunan ekonomi daerah, pasti kita akan berbicara juga terkait dengan pemerataan dan keberimbangan atau equality
Dan yang paling penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah, kita tidak boleh meninggalkan yang disebut dengan keberlanjutan atau sustainability. Dalam konteks peningkatan produktivitas, efisiensi dan pertumbuhan, tentu apa yang kita rencanakan hari ini akan berangkat dari kondisi hari ini sebagai baseline di mana titik start kita mulai. Memang kalau kita membandingkan produktivitas ekonomi Kabupaten Cianjur bila dibandingkan dengan produktivitas daerah-daerah lain di Jawa Barat, tentu kita berada di garis bawah. Saya mencatat pada tahun 2023 produktivitas ekonomi di Kabupaten Cianjur yang tergambar di dalam PDRB itu hanya 53,39 triliun. Dan angka sebesar itu secara struktur ekonomi mayoritas disumbang dari lapangan usaha sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang menyumbang sekitar 32,3%. Sementara sektor manufaktur dan industri pengolahan hanya menyumbang 7,9%. Selain itu, sektor pariwisata dan akomodasi perhotelan lainnya hanya menyumbang 6,3%. Ini challenge bagi kita sebagai pemangku kebijakan dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Cianjur. Apakah di masa depan kita akan tetap fokus mempertahankan pertanian sebagai core bisnis kita yang dengan konsekuensi ada kelambatan pertumbuhan dan peningkatan produktivitas, atau kita akan melakukan akselerasi dan ekstraksi kepada lapangan usaha lain, baik misalnya kita menggeser sedikit ke sektor industri pengolahan atau kita akan konsisten pada sektor pariwisata. Kalau kita lihat desain arah kebijakan pembangunan Jawa Barat yang termaktub di dalam RPJMN 2025-2029, Cianjur masuk pada kawasan pertumbuhan dengan sektor penekanannya adalah ekonomi kreatif dan pariwisata. Ini Pak Wakil Bupati harus dipikirkan strategi pembangunan ekonomi kreatif dan pariwisata yang mendapatkan penekanan di dalam RPJMN sebagai sektor yang akan menjadi pengungkit dan pendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Barat, di wilayah Kabupaten Cianjur yang termaktub dalam klaster Jawa Barat. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua tadi saya sampaikan pertumbuhan. Kita lihat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cianjur dalam 2 tahun terakhir itu sangat positif pasca kita Covid, karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur ada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di angka 5,2-5,6%. Tapi ada satu hal yang menarik yang harus mendapatkan concern dari Pak Wakil Bupati dan Pak Bupati ke depan. Salah satu variabel yang paling penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi adalah bagaimana kita mendapatkan arus modal investasi, baik investasi asing maupun investasi dalam negeri. Ini adalah salah satu yang harus mendapatkan perhatian kita semua, tak terkecuali institusi DPRD. Kalau kita perhatikan data FDI, Foreign Direct Investment, investasi asing yang masuk ke Jawa Barat pada tahun 2024 itu kurang lebih 251 triliun, dan yang masuk ke Cianjur hanya 0,5 triliun atau sekitar 500 miliar. Bayangkan jumlah investasi yang sedemikian besar masuk ke Jawa Barat, tapi yang masuk ke Cianjur hanya sekitar 0,5 triliun. Ini adalah agenda kita ke depan, bagaimana kita membangun daya saing ekonomi dan daya saing investasi agar investasi baik dalam negeri maupun investasi asing itu bisa masuk ke Kabupaten Cianjur. Yang ketiga menyangkut equity dan keberimbangan yang bisa kita gambar dari sudut kemakmuran masyarakat. Karena kita tadi PDRB-nya rendah, maka pendapatan per kapita kita juga relatif rendah. Pendapatan per kapita kita hari ini pada tahun 2024 hanya 22,8 juta. Jauh di bawah rata-rata pendapatan per kapita Jawa Barat yang sudah menyentuh angka 49 juta, dan jauh di bawah rata-rata pendapatan nasional yang sudah menyentuh angka 79 juta.
Ini PR bagi kita semua, bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua, saya tuh nomornya bolak-balik yang kedua gitu ya. Pembangunan dimensi ekonomi itu saya bilang tadi menyangkut yang ketiga adalah namanya pemerataan, keadilan dan keseimbangan. Saya bersyukur dalam konteks keadilan karena indeks Gini rasio kita itu termasuk yang lebih rendah bila dibanding dengan indeks Gini rasionya Jawa Barat maupun indeks Gini rasio nasional. Saya tidak tahu Pak Sekda, kenapa indeks Gini kita rendah? Apakah karena sama-sama pendapatan kita rendah atau bagaimana, saya tidak tahu. Mungkin Pak Didi punya jawaban tersendiri. Dan yang paling terakhir adalah keberlanjutan. Tentu pembangunan yang kita lakukan harus memperhatikan keberlanjutan, baik keberlanjutan lingkungan maupun keberlanjutan angka-angka pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Kita berharap bahwa proses pembangunan yang kita laksanakan tidak terlalu ugal-ugalan dan tidak mengorbankan lingkungan hidup. Bapak Wakil Bupati, hadirin tamu undangan yang saya hormati, selanjutnya karena ini forum konsultasi publik, saya diminta untuk menyampaikan masukan-masukan di dalam konsultasi publik ini. Kita di DPRD belajar dari kesepakatan kita di dalam Perda RPJPD, kita menyimpulkan paling tidak ada 4 masalah pokok di masa depan yang harus kita tuntaskan di Kabupaten Cianjur. Yang pertama adalah belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia, atau lebih ekstrimnya kita menganggap bahwa kita masih punya masalah dengan pembangunan sumber daya manusia. Hal itu tergambar dari rendahnya rata-rata lama sekolah. RLS kita baru 7,22 tahun dan harapan lama sekolah kita baru 12,3 tahun. Ada satu fakta yang menurut saya ini harus menjadi concern dan perhatian serta kepedulian kita. Saya menukil dari Pusat Data dan Informasi Kemendikbud tahun 2023. Kira-kira begini bunyinya. Usia 3-6 tahun TK dan PAUD itu angka partisipasi murninya 43,99%. Artinya dari 100 orang anak usia tadi ada 46 yang tidak ada di bangku TK dan PAUD. Kemudian usia 7-13 tahun APM-nya itu 94,70%. Artinya di usia tadi setiap 100 orang anak ada 5 orang anak yang tidak ada di bangku sekolah. Sementara usia 12-15 tahun angka partisipasi murninya 77,13%. Artinya ada sekitar 23 anak usia tadi dari per 100 anak tidak ada di bangku sekolah. Apakah itu putus sekolah, tidak sekolah, dan seterusnya. Dan ini yang menjadi tanggung jawab Bapak Gubernur. Dari usia 16-18 tahun APM-nya 68,83%. Artinya 31 anak usia tadi dari per 100 anak tidak ada di bangku sekolah. Ini adalah fakta yang tentu harus menjadi kepedulian kita dalam proses perumusan kebijakan di masa yang akan datang. Problem yang kedua yang menjadi concern kita di masa depan adalah terkait dengan pembangunan kesehatan. Kita masih memiliki masalah serius dengan angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi. Kita masih punya masalah serius dengan masalah kurangnya fasilitas layanan kesehatan. Kita masih punya masalah dengan distribusi tenaga kesehatan, dan kita masih punya masalah dengan tingginya kasus anak yang lahir dalam keadaan stunting. Yang ketiga, problem kita ke depan adalah tingginya angka kemiskinan. Angka kemiskinan kita 10,22%, di atas rata-rata kemiskinan nasional dan Jawa Barat. Dan juga tingginya angka pengangguran terbuka 7,71%. Yang keempat, problem kita ke depan adalah rendahnya kualitas infrastruktur, jalan, jembatan, irigasi, air bersih, dan jaringan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita di DPRD beberapa waktu yang lalu menyimak pidato politik Bapak Bupati yang baru dilantik pada hari yang sama. Kita menyimak bahwa selain visi misi dan program yang sudah diuji publik pada saat masa kampanye, beliau menyampaikan beberapa prioritas
yang make sense dengan problem yang harus diselesaikan, yaitu terkait SDM, terkait kesehatan, terkait pariwisata dan pertanian, terkait bidang keagamaan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, saya optimis masalah-masalah yang saya uraikan tadi akan bisa dituntaskan oleh Bapak Bupati, para perangkat daerah, jajaran birokrasi di Kabupaten Cianjur, dan kita semua. Amin. Saya ingin memastikan Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda, saya berdiri di sini atas nama pimpinan DPRD didampingi oleh Ibu Susi, bahwa secara politik DPRD senantiasa akan bergandengan tangan dengan Bapak Bupati dan eksekutif. Kita akan membackup penuh seluruh kebijakan, seluruh rancangan program yang berorientasi untuk kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan serta kemajuan masyarakat Cianjur. Kami yakin Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, dan seluruh jajaran perangkat daerah memiliki konsepsi dan pandangan yang sama dengan kami di DPRD bahwa rakyat adalah prioritas bagi kita. Akhirnya, saya berharap setiap kebijakan yang kita ambil di forum ini dan forum-forum lainnya kita orientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Sebagaimana disampaikan, diungkapkan dalam salah satu qaidah fikih, tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.